Jemaat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, cinta, dan kasih sayangnya. Saya percaya Tuhan bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberkati kita. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan khotbah di seri ketiga bahwa berani tampil beda dibuktikan dengan konsekuen terhadap perubahan. Artinya mampu beradaptasi. Kalau kita melihat teks utama dari Efesus 5 ayat 8, tekanannya adalah perubahan tidak berarti menjadi duniawi. Berani tampil beda dibuktikan dengan konsekuen terhadap perubahan, berarti mampu beradaptasi. Di seri yang keempat ini menggunakan teks utama dari Efesus 5 ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran." Kalau kita memperhatikan teks Efesus 5 ayat 9 ini, maka tekanan utamanya adalah perubahan bisa berarti melawan arus. Mengapa? Karena Efesus 5 ayat 9 berkata, "Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran." Melawan arus artinya menunjukkan yang baik, yang benar, satu tindakan yang tepat untuk kehidupan orang yang hidup dalam terang. Berjalan melawan arus memang tidak mudah. Apalagi yang Allah katakan dalam firman-Nya, biasanya melawan budaya, melawan pendapat banyak orang. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam hidup melawan arus, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sebagaimana dijelaskan tadi dalam Efesus 5 ayat 9. Kebaikan. Kebaikan kalau kita memperhatikan Galatia 5 ayat 22, kebaikan itu adalah buah roh. Kebaikan dalam naskah Yunani menggunakan kata agatosunen, yang artinya perbuatan baik, karakter yang terpuji, atau kemurahan. Ketika seseorang berbuat baik untuk orang lain, sebenarnya ia sedang berbuat baik pada dirinya sendiri. Karena apa yang ditabur seseorang, itu juga yang dituainya. Kebaikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk melumpuhkan kejahatan. Karena itu Allah mengatakan agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan juga merupakan alat yang efektif untuk mengubah dunia ini. Satu orang pada satu waktu dengan satu tindakan yang sederhana. Ingat, tidak ada perbuatan kebaikan sekecil apapun yang tidak berguna. Kebaikan adalah memperhatikan dan memenuhi kebutuhan orang lain. Di dunia yang serba egois dan mementingkan kebutuhan sendiri, kebaikan sangat dibutuhkan. Memenuhi kebutuhan orang tidak selalu berupa memenuhi kebutuhan material mereka. Beberapa orang membutuhkan teman, yang lain membutuhkan jemputan untuk pergi ke satu tempat, atau hal-hal yang kelihatannya sederhana, seperti membutuhkan doa-doa kita. Kebaikan adalah berarti mengambil waktu untuk mendengar. Saat seorang berbicara, ia mengungkapkan pikirannya, kerinduannya, kekhawatirannya, masalah-masalahnya, perasaannya, dan banyak hal lain. Semua orang ingin didengar pendapatnya, tetapi sedikit yang bersedia memberi waktu mendengarkan orang lain. Mendengar tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga kesabaran dan perhatian. Tetapi saat seseorang tahu bahwa dirinya didengar, maka ia akan memberikan kepercayaan pada orang tersebut. Hal ini membuka jalan untuk Anda, untuk saya dan saudara, berbicara dan menanamkan firman Tuhan kepada orang tersebut. Kebaikan dapat diartikan juga memberi. Dalam keadaan ekonomi yang sulit, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang cukup.
hampir tiap hari di media ditulis tentang mereka yang hidup dalam kemiskinan dan bencana. Memberi merupakan ungkapan bahwa kita peduli kepada mereka. Kebaikan berarti juga bersikap ramah. Seorang pemimpin dari University Yale yang terkenal memberi nasihat kepada pemimpin University di Ohio State, bersikaplah ramah pada siswa yang mendapat nilai A dan B. Suatu hari mereka akan kembali ke kampus menjadi profesor yang baik. Tetapi bersikaplah ramah dan juga perhatian kepada siswa yang mendapatkan nilai C. Suatu hari salah satu dari mereka mungkin akan kembali membangun bagi kita sebuah laboratorium ilmu pengetahuan yang berjuta-juta dolar nilainya. Ketika kata-kata membatasi apa yang kita ungkapkan, kebaikan merupakan bukti nyata dari kasih kita. Saat kita melakukan kebaikan, kita sedang menanam benih kabar baik. Orang mungkin tidak mengingat semua yang kita katakan, tetapi mereka dapat merasakan kebaikan dan kasih yang kita berikan. Lebih banyak orang yang dibawa ke gereja karena kebaikan dinyatakan dari kasih orang Kristen daripada seluruh argumen teologi yang ada di dunia. Saya kira kita sepakat dengan pernyataan William Barclay, pakar teolog ini. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, selanjutnya bicara tentang keadilan. Dikaiosune dalam naskah Yunani diterjemahkan sebagai righteousness. Kebenaran apa adanya, keadaan yang diterima oleh Allah dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaran kita sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Filipi 3 ayat yang ke-9. Pada dasarnya saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang benar karena melakukan hal-hal yang baik dan bebas dari dosa. Kita benar karena kita telah dibenarkan oleh Allah. Selanjutnya, karena kita telah dibenarkan, maka kita melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Apa kata firman Allah tentang perbuatan kebenaran? Mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 19. Maksud saya 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Selanjutnya 1 Yohanes 3 ayat 10 berkata, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Hal ketiga yang juga perlu diperhatikan saudara adalah terkait dengan kebenaran. Maksud saya, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kebenaran, truth atau aletheia ini, sesuai dengan apa yang terjadi. Kebenaran itu berbicara tentang kenyataan, bicara tentang fakta, bicara tentang moral dan kerohanian. Kebenaran seperti yang diajarkan dalam kekristenan tentang Allah dan tujuan Allah melalui Kristus. Kebenaran secara pribadi yaitu tidak adanya kepura-puraan, tidak adanya kepalsuan. Yang ada hanyalah ketulusan dan tidak ada kebohongan, murni, tidak ada kesalahan. Seperti yang digunakan untuk menggambarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran bisa diartikan tidak berbohong. Tanpa perlu diajari saudara-saudara, seorang anak kecil bisa berbohong. Rupanya penyakit ini sudah mendarah daging dalam diri manusia. Berbohong seperti sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Para pelajar mencontek dan mengatakan bahwa itu hasil kerja mereka. Para pekerja terlambat masuk jam 10 pagi
tapi mengatakan bahwa mereka datang jam 8 pagi. Para pengusaha mengajukan proposal pinjaman untuk mendirikan pabrik, sebutlah sebesar 100 miliar, padahal setengahnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Seseorang yang ingin tampil beda dalam masyarakat perlu berbicara dengan jujur tanpa kebohongan. Benar artinya mengkomunikasikan sesuatu dengan akurat. Bila kita mengatakan setengah dari kebenaran atau melebih-lebihkan sebuah kebenaran, berarti kita telah melenceng dari kebenaran tersebut. Orang mengatakan setengah dari kebenaran biasanya karena mereka ingin melepaskan diri dari konsekuensi tindakan mereka. Contohnya adalah Abraham mengatakan bahwa Sarah adalah saudaranya. Memang benar, tetapi tidak sepenuhnya benar, karena Sarah adalah istrinya. Motivasi Abraham mengatakan hal ini supaya ia lepas dari orang-orang yang menginginkan istrinya. Mereka yang melebih-lebihkan kebenaran biasanya ingin dipuji atau dianggap penting. Contohnya dengan membesar-besarkan prestasi mereka lebih dari kenyataannya. Kebenaran membandingkan semua pengajaran dengan firman Allah. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran sejati. Yohanes 17 ayat 17. Bila kita ingin hidup dalam kebenaran, kita perlu membandingkan pandangan, keputusan, nilai-nilai hidup kita dengan firman Tuhan, untuk memastikan bahwa apa yang kita pegang dan percaya dalam hidup ini selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran juga berarti melakukan semua berdasarkan yang benar. Buah yang muncul dari sebuah pohon itu tergantung pada akar pohon tersebut. Demikian pula buah-buah kehidupan kita tergantung pada akarnya. Kasih dan kebenaran atau dusta dan nafsu. Saudara, saya mencoba membandingkan kasih dan kebenaran dengan nafsu dan dusta. Kejujuran, integritas, maka lawannya adalah kebohongan, tipu daya. Itu nafsu dan dusta. Kasih dan kebenaran bisa berarti perkataan yang membangun, tetapi nafsu dan dusta, perkataan kotor, kosong, sembrono. Kalau kita melihat kasih dan kebenaran, bisa menyatakan kasih yang tulus. Sementara nafsu dan dusta menyatakan kecemaran, percabulan, dan keserakahan. Kasih dan kebenaran membangun orang lain. Nafsu dan dusta memuaskan diri sendiri. Seseorang mengatakan bahwa semakin kita dekat dengan kebenaran, semakin kita dekat dengan Allah. Bahkan kita diperintahkan untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Selain membawa kita dekat dengan Allah, kebenaran membebaskan kita untuk menjadi diri sendiri, memerdekakan kita dari pemikiran yang salah dan menolong kita dalam mengambil keputusan dan ajaran yang tepat. Kebenaran juga menambah kredibilitas kita, karena seorang yang mengatakan kebohongan tidak akan dipercaya, bukan bila ia, bahkan ketika ia mengatakan kebenaran. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 berkata, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Umat Allah yang diberkati, semua kebajikan, keadilan, dan kasih kita terus kita terapkan dalam membuat atau membantu kita untuk menjadi berhasil, berkenan kepada Allah, sehingga kita tidak lagi sama dengan orang duniawi. Berani tampil beda dibuktikan dengan konsekuen terhadap perubahan, berarti mampu beradaptasi. Berdasarkan Efesus 5 ayat ke-9 menekankan perubahan bisa berarti melawan arus. Berani tampil beda yang dibuktikan dengan konsekuen terhadap perubahan berarti mampu beradaptasi. Kalau kita lihat
berdasarkan Efesus 5 ayat 8 sampai 9, dua prinsip yang harus dipegang teguh. Pertama, perubahan tidak berarti menjadi duniawi. Kedua, perubahan bisa berarti melawan arus. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.